Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nahdina Sabila. Saya pada kesempatan kali ini sebagai host podcast bersama narasumber yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa. Oke, kepada narasumber saya persilakan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zindi. Saya dari Kalimantan Barat, dan saya masih mahasiswa. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang mengenai apa saja sih yang diperlukan kepada calon guru PAI di era teknologi saat ini. Mungkin menurut saya guru PAI calon guru saat ini yang pertama adalah kemampuan menggunakan teknologi. Karena sekarang kita hidup di era teknologi, kita harus bisa menggunakan teknologi untuk kepentingan belajar mengajar. Karena dengan teknologi belajar mengajar terkesan lebih efisien, efektif, dan juga membuat siswa tidak terpaku dengan buku pelajaran. Selanjutnya yaitu kita sebagai calon guru, kita harus mengasah cara berbicara kita. Kita harus menggunakan AI juga, menggunakan Canva ataupun menggunakan Kahoot supaya siswa lebih senang dan interaktif kepada pelajaran. Oh iya, ngomong-ngomong kakak ini semester berapa ya? Saya masih semester 4 dan saya sekarang masih belajar meningkatkan teknologi digital dan masih panjang perjalanan saya menjadi seorang sarjana atau guru. Rencananya kakak mau mengajar di mana? Kalau saya sih rencananya ingin mengajar di sekolah MA atau derajat ya. Kenapa memilih MA? Karena saya lebih mengetahui tentang jiwa anak muda, karena saya masih anak muda ya. Terus saya juga dulu ketika di MA saya bercita-cita menjadi seorang guru. Dan ketika nanti saya menjadi guru, saya bisa memposisikan diri sebagai murid itu. Jadi kemampuan saya bisa diterima oleh murid, dan saya lebih tahu ketika dulu menjadi murid MA, kenapa guru saya kok menyampaikan seperti ini kurang ya. Jadi saya nanti bisa mempersiapkan apa yang kurang dari guru-guru dahulu, dan di era sekarang kita harus menggunakan teknologi agar siswa lebih interaktif. Oke. Nah, bagaimana kalau kita membahas mengenai salah satu materi yang ada di madrasah Al-Zaitun? Boleh? Nah, materinya yaitu sejarah diri Islam tentang dinasti Abbasiyah. Bagaimana Bapak dapat mengetahui dinasti Abbasiyah? Boleh diceritakan sedikit? Oke. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua setelah dinasti Umayyah yang berdiri karena yang pertama ketidakpuasan suatu golongan, yaitu golongan Abu Abbas As-Saffah. Itu adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Mereka tidak puas dengan khalifah saat itu karena khalifah Umayyah itu menghambur-hamburkan uang, atau istilahnya terlalu hedon ya dalam pemerintahan. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena umat Islam adalah umat yang sangat toleran dan juga tidak menghambur-hamburkan uang. Karena ketika seseorang suka dengan dunia, maka dia sudah terpengaruh oleh setan. Nah, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 1250 Masehi yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Abbasiyah memiliki 37 khalifah ya, di mana pada masa ini Islam mulai terkenal sampai ke Eropa, sampai ke Andalusia atau sekarang dikenal dengan Spanyol ya. Dinasti Abbasiyah tidak muluk-muluk, mereka juga fokus dalam pelajaran atau ilmu tentang nahwu, sorof, dan juga ilmu-ilmu lain. Pada masa itu yang terkenal adalah Harun Ar-Rasyid.
dan dinasti Abbasiyah runtuh karena masalah internal dan juga eksternal. Di mana di masalah internal mereka yaitu pemerintahan yang korup dan juga ketidakpuasan antara rakyat dengan pemerintah. Eksternalnya dinasti Abbasiyah terkena serangan dari bangsa Mongol yang saat ini sudah mulai menjajah ke negara-negara lain. Apa saja langkah yang kakak sampaikan jika nanti mengajar di madrasah aliyah dan mengajar sejarah kebudayaan Islam? Mungkin yang pertama yaitu saya akan menggunakan PowerPoint atau video, di mana sebelum pelajaran saya akan memberikan tampilan video kepada siswa supaya tertarik dulu. Karena sekarang banyak siswa lebih mengutamakan visual daripada teori ya. Nah, makanya itu saya akan membuat sebuah animasi ataupun sejarah. Misalnya saya memberikan materi SKI tadi seperti dinasti Abbasiyah, saya akan memberikan film atau animasi bagaimana dinasti ini muncul ya. Yang kedua, setelah memberikan tampilan video, saya akan menanyai salah satu siswa, kamu tadi bangga siapa yang mendirikan, terus siapa tokoh-tokoh yang akan bercerita, seperti itu. Jikalau sudah seperti itu, saya akan lebih tahu bagaimana siswa bisa menangkap ilmu yang saya berikan. Nah, jika nanti ada yang belum paham, baru saya akan memberikan pemahaman ilmu itu. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Kakak tahu Gen Z nggak? Ya, tahu? Nah, mengenai Gen Z itu sendiri, bagaimana cara untuk menghadapi Gen Z dengan semaunya sendiri atau menggunakan? Ya, karena saya juga manusia yang peralihan antara Gen Z atau orang lama ya. Saya juga tahu kenapa Gen Z ini sering mut-mutan ya. Kita sebagai seorang guru, kita harus memposisikan diri sebagai Gen Z dulu ya. Kita harus tahu kenapa dia kok gak minat dengan pelajaran. Terus kita bisa menanyai dulu terlebih dahulu, bagaimana hari ini, apakah sehat. Nah, kita sebelum pelajaran kita harus kasih terapi-terapi yang membuat siswa kita semangat dalam pelajaran. Nah, sebelum pelajaran, langkah baiknya kita bisa memberikan ice breaking terlebih dahulu. Kita bisa berikan permainan kecil, setelah itu baru kita memberikan pelajarannya. Misalnya tadi saya mengajar di sejarah atau SKI, saya langsung memberikan tampilan atau video yang akan saya berikan. Setelah itu baru kita langsung hubungkan dengan pelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi kita harus pakai visual dulu dan baru langsung ke teks atau seperti itu. Oke, mengenai teknologi, apakah kakak sudah menguasai alat atau teknologi yang membantu guru nantinya dalam pembelajaran? Saya sudah sedikit banyak sudah menguasai teknologi. Oke, apa saja pesan-pesan buat teman-teman calon guru PAI tentunya untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang dinasti Abbasiyah? Mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, yang pertama menguasai alat-alat seperti Kahoot, Quizzes. Nah, seperti itu untuk evaluasi pembelajaran. Setelah itu bisa menggunakan aplikasi CapCut untuk mengedit video jika memang caranya menggunakan video. Terus yang kedua, yang selanjutnya yaitu menggunakan PowerPoint. Ini sedikit harus ada animasi-animasi biar siswa lebih tertarik. Yang terakhir mungkin menggunakan poster atau gambar-gambar ketika mengajar sejarah ya. Karena dengan gambar itu siswa saya rasa lebih tertarik daripada dengan buku atau tulisannya kan. Yang terakhir, bagi kalian calon guru, kalian harus meningkatkan literasi membaca kalian karena di era sekarang banyak sekali hoax yang menyebar. Nah, seperti itu, maka kita harus meningkatkan literasi baca dan juga kita harus tahu apa yang benar dan apa yang salah. Oh, jadi itu ya hal-hal yang perlu disiapkan
PAI. Nah, buat teman-teman, terutama calon guru PAI, dapat mempersiapkan hal-hal yang disebutkan kakak Tafihan tadi dengan baik, supaya bisa menghadapi tantangan di era digital. Oke, kita cukupkan pada kali ini. Saya Atika Nabila Sabila dan Pak Tafihan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.